Jika kalian lagi bingung, trying to understand yourself, figuring out what best for you, maka video ini cocok untuk kalian. Halo semuanya, selamat datang kembali. Pada video kali ini aku bakal bahas tentang MBTI. Some of you already know, some maybe don't. So, MBTI kepanjangannya adalah Myers-Briggs Type Indicators. Adalah indikator tipe kepribadian yang dicetuskan oleh penulis Amerika yaitu Isabel Briggs Myers dan ibunya yaitu Catherine Cook Briggs yang berasal dari teori kepribadiannya seorang psikiater Swiss yaitu Carl Jung. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, seperti aku bakal bahas ini karena aku percaya bahwa beberapa orang masih kebingungan, termasuk aku beberapa hari yang lalu. Jadi, apa sih perbedaan dari psikiater dan psikolog? Nah, jadi psikiater itu adalah seorang dokter yang memang ahli dalam kesehatan mental. Nah, sementara psikolog itu adalah pastinya orang yang ahli dalam bidangnya yang lebih berfokus kepada treatment dari kesehatan mental tersebut. Jadi contoh treatmentnya itu seperti terapi yang kita itu ngobrol 4 mata gitu kalau kalian biasa lihat di film-film. Nah, hal-hal selain itu seperti diagnosa, pengobatan, itu semuanya dilakukan oleh seorang psikiater gitu. Nah, kalau diberi contoh, misalnya, kalian sudah dapat diagnosa dari seorang psikiater, maka psikiater tersebut bisa merekomendasikan seorang psikolog untuk treatment kalian selanjutnya. Kayak gitu. Nah, kembali lagi ke MBTI, ya kan? Seperti nama panjangnya, Myers-Briggs Type Indicators. Jadi, MBTI ini adalah indikator tipe kepribadian, atau juga bisa dibilang sih preferensi bagaimana seseorang melakukan sesuatu. Nah, jadi di MBTI ini ada 4 pasang preferensi. Preferensi pertama itu yaitu extrovert introvert, yang kedua itu ada sensing intuition, yang ketiga itu ada thinking feeling, dan yang keempat ada judging perceiving. Nah, yang pertama ini aku tahu kalian udah pasti sering banget denger ini adalah extrovert introvert, yaitu preferensi seseorang dalam merespon ataupun berinteraksi dengan dunia luar. Jadi kalau kalian lebih cocok dengan hal-hal keramaian, maka kalian itu adalah seorang extrovert. Tapi kalau sebaliknya, maka kalian adalah seorang introvert kayak gitu. Nah, yang kedua ini ada sensing intuition. Jadi menjelaskan preferensi seseorang dalam menyerap dan memahami suatu informasi. Nah, kalau orang yang sensing ini lebih cocok dengan informasi atau lebih suka dengan informasi yang fakta, yang konkret. Beda dengan yang intuition, mereka lebih suka ideas yang abstrak. Nah, yang ketiga ini ada thinking and feeling. Nah, ini preferensi bagaimana seseorang itu mengambil keputusan. Nah, coba kalian pikir-pikir. Selama ini keputusan yang kalian ambil apakah itu faktual, logis, objektif? Kalau kalian seperti itu, maka kalian itu adalah yang apa coba? Thinking. Nah, kalau sebaliknya, kalian pikir-pikir nih, apakah pada keputusan yang kalian buat itu ada rasa tidak enak dengan orang lain yang mempengaruhi hasil keputusannya? Maka kalian tersebut adalah yang feeling, gitu. Nah, yang keempat ini ada judging perceiving, yaitu menjelaskan bagaimana seseorang berurusan dengan dunia luar, kayak gitu. Nah, sekarang aku mau tanya kalian lebih suka atau lebih cocok dengan mengerjakan sesuatu sesuai schedule, atau kalian lebih spontaneous, jadi spontan aja gitu? Coba jawab, oke? Nah, dari keempat pasang tadi terbentuklah 16 personalities atau 16 kepribadian yang berasal dari masing-masing pasang tersebut, kayak gitu. Nah, perbedaan ini aku taruh di sini nih, ini ada banyak sesuai dengan huruf pertamanya dari masing-masing preferensi tersebut. Nah, untuk kalian yang belum tahu kalian itu apa, dari yang ada di sini nih, kalian termasuk personality yang mana, aku saranin banget buat kalian untuk coba, luangkan waktu untuk coba. Nggak lama-lama, mungkin sekitar 20 menit kurang. Kalian bisa cari aja di Google, tulis di keywordnya MBTI test. Tapi aku saranin kalian untuk
coba tes dari www.16personalities.com atau yang www.truity.com. Aku udah coba dua-duanya karena masing-masing dari itu menurut aku hasilnya itu cukup akurat, karena mereka kasih aku hasil personality yang sama, dan memang itu personality aku, jadi menurut aku dua-duanya itu udah cukup akurat. Nah tapi untuk hasil pasti mereka itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau di season personalities itu kita diminta untuk jawab 60 pertanyaan. Kalau aku butuh waktu kurang lebih 12 menit dan tampilannya itu kayak gini. Nah sementara yang di Truity itu kita diberi soal atau diberi pertanyaan sebanyak 130. Aku butuh waktu 18 menit kurang lebih dan tampilannya kayak gini. Nah untuk hasil dan penjelasan lebih jauh itu pastinya juga berbeda-beda ya. Nah kalau misalnya karena aku ambil yang free, jadi ada beberapa yang nggak bisa aku buka. Nah hasilnya itu untuk di season personalities, untuk yang free-nya itu udah cukup besar, cukup banyak menurut aku, dan cukup detail. Mereka itu ngasih tahu kita strength, weakness, relationship, family, career, famous person with the same personality as us. Terus juga mereka nawarin kita untuk apakah kita mau hasilnya tersebut dikirim ke email kita untuk kita buka ulang gitu misalnya. Nah kalau di truity.com itu mereka kasih kita core value dari personality kita. Memang nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedetil season personalities, tapi itu juga bagus menurut aku. Dan juga mereka ngasih penjelasan terkait dengan hal-hal yang udah aku bahas sebelumnya tentang 4 preferensi itu, cuman lebih detail. Baru ada sedikit tentang personality kita gitu. Kalau kalian mau tahu banyak tentang diri kalian bisa aja coba premiumnya, karena aku juga belum coba yang premium, pastinya bayar. Terus, nah sekarang nih, kenapa aku suggest ke kalian buat ikutin, buat coba tesnya? Apa pentingnya? Jadi kalau kita ikut tes MBTI ini, kita know ourselves better lah ya. Kita tahu strength, weakness, what best for us, and di situ kita juga bisa evaluasi diri gitu. Aku udah taruh link tesnya baik dari Season Personalities ataupun dari truity.com di description. So coba dan kasih tau ke aku kalian masuk ke yang mana, oke? Oke guys. Nah mungkin sampai situ aja. Aku bukan orang yang ahli. Kita di sini sama-sama belajar. Jadi jika kata-kataku ada yang salah dan kalian gak setuju, boleh banget taruh di komentar, karena aku bakal bacain komentar-komentar kalian. Dan jangan lupa klik juga tombol subscribe-nya, karena aku bakal balik secepatnya buat kasih tau kalian info-info yang kalah penting dari ini. Stay di rumah aja guys. Stay safe. Bye-bye.